Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Fadila Ramadhani. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai pemodelan gambar SketchUp dengan tema rumah ramah lingkungan untuk memperingati Hari Bumi tanggal 22 April. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi SketchUp-nya seperti ini. Kemudian kita memilih model info untuk mengatur ukuran dari gambar. Nah, di sini kita memilih desimal, kemudian satuannya adalah cm, dan presisinya 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu selesai. Nah, kemudian kita mengatur shortcut dari keyboard. Nah, untuk apa shortcut ini? Nah, jadi agar kita tidak memencet-mencet tombol-tombol yang ada di layar sebelah kiri, kita menggunakan sebuah shortcut yang mana memudahkan kita untuk langsung memilih perintah dari toolbox. Nah, caranya adalah kita klik window, kemudian preference, tunggu sebentar. Nah, kemudian di bagian shortcut. Nah, di sini kita bisa memilih mana saja perintah yang kita jadikan shortcutnya di keyboard. Nah, contohnya adalah seperti grup. Nah, di sini kita memilih G sebagai perintah grup. Nah, seperti ini, kemudian di yes. Nah, sebenarnya kalau shortcut ini terserah Anda semuanya, tergantung keinginan Anda, preferensi Anda dalam mengatur komen-komen yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah height. Di sini height saya memilih H, kemudian di yes saja, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke penggambarannya atau pemodelannya. Di sini saya memilih rectangle. Nah, rectangle di sini. Nah, untuk ini kita pertama membuat rectangle, kemudian diukur dengan ukuran 10 meter dikalikan dengan 12 meter. Nah, seperti ini. Setelah itu kita memilih ini seperti gambar meteran ini, kemudian mengukur sisi kiri. Kalau dari saya, sisi kirinya sebesar 300 cm seperti ini, kemudian dari sisi depannya sebesar 200 cm. Setelah itu kita ukur kembali dari sisi yang sudah kita ukur tadi ke sebelah kanan dengan ukuran 400 meter, di enter saja. Kemudian dari sisi belakangnya sebesar 700. Sudah selesai, di enter. Kemudian kita mengklik gambar pensil. Nah, gambar pensil di sini berguna untuk memberikan sebuah garis untuk menggambar suatu denah. Nah, untuk pembatalannya bisa kita klik spasi, nah, seperti tadi. Dan nah, jadi seperti ini penggambaran denahnya. Sebenarnya penggambaran denah ini tergantung perspektif Anda atau terserah Anda semua bagaimana, tapi cara penggambarannya adalah seperti itu tadi. Nah, untuk denahnya, untuk saya sendiri, saya memiliki denah lain. Nah, jadi untuk denahnya adalah seperti ini untuk saya. Terserah bagaimana Anda menentukan denah sesuai selera, tapi untuk saya sendiri adalah seperti ini, terlihat lebih simpel dan lebih mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Nah, untuk yang sebelah kiri adalah denah dari lantai 1, dan untuk yang sebelah kanan adalah denah dari lantai 2. Nah, kemudian kita pilih rectangle. Nah, kita gambar dari setiap garis denah ini, kemudian dilakukan pull. Nah, sebenarnya untuk semua ini nanti dilakukan pull, seperti itu saja sebenarnya. Nah, jadi untuk tadi denahnya sudah saya tampilkan. Sekarang ini kita lihat setelah melakukan perintah pull. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Untuk yang sebelah kiri adalah hasil dari denah lantai 1. Nah, untuk yang sebelah kiri sendiri adalah kolam ikan. Saya gunakan sebagai ekosistem air. Kemudian
yang sebelah pojok kanan itu adalah kamar, kemudian di sebelah kirinya adalah kamar mandi, dan yang ada seperti L itu adalah tangga. Nah itu nanti kita taruh tangga di bagian situ. Nah untuk yang lantai 2, nah itu terlihat simple. Nanti kita beri kebun di bagian depan, kemudian di bagian uh, ruangan di kanan ini kita gunakan untuk kontrol dari panel surya yang akan kita pasang. Nah setelah kita melakukan pull pada kedua denah, maka denah lantai atas itu kita taruh di bagian atas dari denah lantai 1. Jadi seperti ini, diletakkan di bagian atasnya denah lantai 1. Nah, nanti di sini kita bisa mendapatkan model basic dari rumah yang akan kita buat. Nah, selanjutnya setelah kita menggabungkan kedua denah, kita membuat plat di bagian atas ruangan kontrol. Untuk plat seperti ini kita sambungkan saja, kemudian di pull 15 cm untuk wadah dari tandon, kemudian di micro. Nah kemudian kita membuat tangga, diletakkan di bagian situ yang ditunjuk kursor, nanti menuju ke arah tandon. Kita buka properti. Di sini propertinya yang saya gunakan didapatkan dari online, yakni tangga, pintu, kursi, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah untuk sekarang kita gunakan tangga. Kita copy dulu, kemudian kita paste di pekerjaan kita. Nah seperti ini, ditaruh di situ, kemudian di rotate 90 derajat. Nah kemudian ditaruh seperti ini. Nah sudah jadi. Nah untuk kelebihannya bisa kita potong sedikit ke kiri, kemudian ini sedikit ke bawahkan seperti itu. Nah sudah selesai seperti ini ya. Itu pun tergantung sesuai selera Anda semua. Kalau saya ada seperti ini. Nah ini sudah jadi tangganya. Nah untuk selanjutnya kita menambahkan bagian pintu dari lantai 1, kemudian tangga dari lantai 1 juga. Nah untuk tangganya kita ambil dari properti tadi, dan juga pintunya. Untuk pertama adalah pintu dulu, kita copy, kemudian kita paste. Nah di sini kita letakkan di lantai 1, kemudian di rotate 90 derajat. Nah kita tepatkan saja di bagian yang sudah disediakan. Nah seperti ini. Nah kemudian kita tambahkan pintu yang lain, di copy, kemudian kita masuk ke pekerjaan kita, kemudian di paste. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Jadi setelah dipasang pintu, kurang lebih hasilnya seperti ini pada lantai 1. Kemudian pada lantai 2 juga ada pintu di bagian controller. Nanti tangganya itu juga sudah terpasang di lantai 1. Nah untuk yang selanjutnya adalah kita membuat panel surya yang akan dipasang di lantai 2. Nah dari pojok situ ke pojok paling belakang kita kira-kira dulu, kemudian di pull kurang lebih 4 cm, kemudian di make group dan di scale. Nah di scale ini berguna untuk menyelaraskan ukuran dari panel surya. Begitu pula yang di bagian belakangnya seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kita pilih meteran untuk mengukur panel surya kira-kira 110 cm juga sampai habis. 10 10. Nah seperti ini.
uh, ini berguna untuk tampilannya, kan seperti kotak-kotak itu. Ini juga ini 100 untuk yang dari belakang ke depan, 100 sama semua 100. Nah, kemudian ini yang terakhir 100. Nah, seperti ini tampilan dari panel surya yang akan kita buat. Nah, setelah terbentuk seperti ini, garis-garisnya kita tebeli dengan line dengan gambar pensil itu. Ditarik garis sesuai dengan yang kita ukur tadi. Nah, kemudian dipindah, di copy. Nah, garis yang sudah kita buat dipindah atau bisa di copy untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, di copy sesuai garis yang telah kita buat. Nah, sampai habis. Kemudian yang secara horizontalnya pun juga seperti ini. Karena terputus-putus, kita pilih satu-satu. Nah, ini sudah terpilih. Nah, kemudian di copy, diletakkan di ukuran-ukuran yang telah kita buat, sama seperti itu. Nah, setelah garis-garisnya tergambar, kemudian kita melakukan perintah offset. Nah, offset nanti setiap kotak kira-kira 3 cm dilakukan di setiap kotak. Setelah kita ukur, kemudian di offset, hasilnya adalah seperti ini. Nah, terlihat kotak-kotak seperti panel surya, kemudian kita beri warna. Nah, di sini kita beri warna biru karena biasanya panel surya warna biru. Seperti ini, agak sedikit digelapkan. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari gambar panel surya. Untuk tandanya kita buat lingkaran, kemudian di pull kurang lebih 120 cm untuk ke atasnya. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah terbentuk tabung seperti itu, kita pilih perintah yang ini, arcs. Kemudian dipilih 2 titik yang paling jauh dari tandon, kemudian diatur ketinggiannya. Kita atur ketinggiannya 20 cm. Kemudian diameternya. Nah, setelah itu diangkat sedikit, dipilih explode. Karena tadi kita membuat grup, kemudian kita memilih atas tabungnya dan dipilih perintah volume untuk mengikuti kelengkungan balok. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah terbentuk parabolanya, kemudian kita pindahkan, menyentuh tabung seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita beri warna. Biasanya tandon warnanya oranye. Oranye. Nah, ini oranye, semuanya dikasih. Nah, jadi seperti ini bentuk tandon ini. Selanjutnya, setelah kita memberi warna pada tandon, kita membuat taman di lantai 2. Di sini kita sudah membuat di properti tadi, menurutnya, kemudian di copy, kemudian di paste di pekerjaan kita. Nah, seperti ini. Kita atur tumbuhannya sesuai selera. Bagaimana mungkin perspektif orang berbeda-beda. Dikecilkan sedikit, kemudian dipindah, diklon seperti ini saja. Kemudian di copy sebanyak 4 kali. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya lebih mudah dan lebih sejajar. Nah, kemudian kesemuanya itu mungkin di belakang masih ada ruang kosong, kita pilih di bagian
seperti ini hasilnya. Selesai. Ini adalah kebun yang nantinya ada di lantai 2 seperti itu. Nah kemudian di bagian lantai 1 ada kolam. Nah di sini agar lebih nyata kita beri rectangle. Untuk apa? Nah nanti kita warnai dengan warna air. Nah, warna air ada di sini, water, kemudian dipilih sesuai selera. Kalau saya ini, nah jadi di sini adalah kolam ikan yang ada di lantai 1. Nah kemudian warna kaca. Kita pilih rectangle dulu nanti agar bisa diwarnai. Nah kemudian dipilih warna, kemudian kita pilih warnanya di translucent ini untuk warna kacanya. Nah untuk kacanya terlihat lebih lebar agar cahayanya bisa masuk lebih banyak sehingga energi bisa dikurangi dengan signifikan. Setelah kita membuat properti dari lantai 1, kita beralih ke lantai 2. Nah kita membuat pagar untuk mengelilingi kebun. Pertama kita pilih rectangle, kemudian ukurannya adalah 5x8, kemudian di enter. Nah kemudian kita lakukan perintah pull sebesar kira-kira 120 cm. Nah setelah itu kita group dan dipindahkan ke pojok dari kebun. Nah seperti ini. Nah untuk pagar sendiri ada pagar yang telah disesuaikan di SketchUp. Nah setelah terbentuk basic dari pagar, kemudian kita pilih window di komponen. Nah ini ada sebuah fitur yang telah disediakan SketchUp berupa pagar. Nah di sini kita gunakan, kita atur posisinya, kemudian untuk memperpanjangnya kita tarik saja. Nah seperti ini. Nah, itu kemudian di copy, diletakkan kelanjutan dari pagar sebelumnya. Nah setelah kita atur sedemikian rupa, pagarnya tampak seperti ini. Nah mengelilingi kebun dan juga dekat dengan tangga dari lantai 2. Nah kita agar lebih bagus, kita warnai pagarnya dengan warna coklat. Nah untuk sebenarnya permodelannya sebagian besar sudah selesai. Nah tapi kita tambahkan sedikit properti atau sedikit pewarnaan pada bangunan yang telah kita buat. Nah yang pertama adalah pada lantai 2 kita buat pada kebunnya warna tanah. Kita di sini buat rectangle dari ujung luar sampai dengan ujung dalam. Nah dari situ kemudian sedikit dipull agar memberi sedikit isyarat dan diwarnai dengan warna ground atau tanah. Di sini ground cover. Nah di sini kita pilih yang ini saja. Nah kemudian kita buat batu alam pada bagian yang telah ditunjuk oleh kursor ini. Kita pilih rectangle, sedikit dipull. Nah ini berguna untuk pijakan di lantai 2. Nah kemudian di copy saja seperti ini, kemudian sekali lagi seperti ini. Nah hasilnya ya seperti pijakan. Dan satu lagi di bagian kiri. Oke. Nah setelah kita buat pijakannya, untuk lebih detailnya kita beri pewarnaan. Kita pilih warna stone. Nah ini yang warna ini saja sesuai selera. Nah kemudian setelah di lantai 2 kita pindah ke lantai 1. Nah untuk yang di bagian depannya kita pilih warna alam. Ini tapi sebelum itu kita tarik garis agar bisa melakukan pewarnaan. Nah, setelah itu kita memberikan pewarnaan, yakni vegetation dan ini saja. Nah
Jadi seperti ini ada sedikit efek-efek atau properti dari rumput agar terlihat lebih ramah lingkungan. Nah, untuk yang di bagian garasi kita tambahkan warna, tapi sebelum itu kita pilih rectangle dan diatur dulu. Kemudian kita pilih warnanya paving, yakni aspal. Kemudian kita pilih seperti itu. Nah, sebagian besar permodalannya sudah jadi sekitar 99%. Nah, tapi kita menambahkan properti di lantai 1 berupa kursi dan meja. Nah, kita pilih section dulu untuk memotong bangunan. Nah, kita potong di bagian atas dulu, kemudian di move sampai ke lantai 1. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih bagian properti yang sudah kita download tadi, kursi, kemudian di copy, kemudian kita paste di lantai 1. Menunggu. Nah, kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah tampilan dari lantai 1. Nah, kemudian kita hapus sectionnya, kita tutup. Nah, jadi model rumah yang telah kita buat adalah seperti ini, rumah ramah lingkungan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.